Halo teman-teman semua, jadi di video kali ini kita nggak akan belajar seputar hal tentang teknis ya. Jadi yang gue di sini pengen sedikit ngobrol aja, karena gue kemarin habis nonton video dokumenter ya, film dokumenter Netflix namanya Stutz. Itu gue bisa dapat apa ya, pembelajarannya banyak banget, dan gue yakin teman-teman pasti sekarang yang lagi mengalami masalah, lagi banyak sekali kestrugglean gitu, bahkan teman-teman stuck. Itu gue yakin teman-teman bisa bermanfaat juga di sini. Bahkan gue habis diselingkuhin kalau udah pacaran 11 tahun, itu juga gue masih berusaha untuk survive di sini, dan gue yakin kalau gue bisa survive, teman-teman juga bisa survive juga. Gue juga seorang gap year juga buat yang mau barusan fresh graduate dan lain-lain, jadi semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi di film itu tuh gue dapet materi yang sangat bagus ya. Di situ dia jelasin bahwa ada 3 hal dalam hidup ini tuh yang pasti ya, jadi kepastian. Ada 3 hal kepastian dalam hidup. Selain bayar pajak dan mati ya, itu jelas. Bayar pajak dan mati itu jelas. Tapi ada 3 hal kepastian dalam hidup. Yang pertama adalah pain. Bukan pain Akatsuki, tapi di sini pain ya, atau problem sih sebenarnya teman-teman ya. Sorry kalau agak mencong. Pain atau problem. Terus yang kedua itu adalah ketidakpastian. Nih, ketidakpastian. Jadi teman-teman kalau lihat sebuah job fair bilang pasti kerja, nah itu jangan langsung percaya teman-teman, karena yang pasti itu adalah ketidakpastian. Itu udah jelas. Ini silahkan di debat ya, kalau teman-teman mau debat silahkan, mau di kolom komentar, mau di keluarga kalian, mau di grup WhatsApp, boleh silahkan. Terus yang ketiga itu adalah constant work. Constant work, atau bahasa Indonesianya gue lebih suka itu adalah ikhtiar. Nah, gue nggak tahu sih ini bahasa Indonesia atau enggak, cuman intinya ini yang lebih relate buat orang Indonesia gitu. Nah, yang pertama pain atau problem ya teman-teman. Jadi masalah pain atau problem ini itu buat kita manusia itu cuma 2 sih sebenarnya. Kita menolak atau kita menerima gitu. Nah, kalau misalnya kita menolak, kalau ada pintu problem, kadang kita itu langsung pergi, atau kadang kita tuh ya nggak mau tahu, pokoknya hal ini tuh nggak ada gitu. Nah, itu sebenarnya berbahaya teman-teman. Yang benar tuh sebenarnya kita menerima, dan kadang orang tuh sangat sulit untuk menerima sebuah masalah atau sebuah problem gitu. Nah, yang paling penting ya buat kita itu adalah ketika menghadapi sebuah pintu problem, sebenarnya kan itu cuma ada 2 ya. Kalian berhasil atau gagal. Kalau semua orang berhasil, gue yakin cuma sedikit orang yang berhasil itu, sangat sedikit. Tapi kebanyakan kita tuh gagal teman-teman. Nah, ketika kita gagal, kita itu kadang menolak atau menerima. Cuman kita pada saat di Indonesia ini nggak banyak orang tua atau lingkungan kita yang kayak pokoknya nggak boleh gagal. Nah, itu sebenarnya agak bahaya sih teman-teman, karena ya gagal itu adalah proses kita untuk belajar. Kalau misalnya kita sukses terus, kadang nggak ada yang terlalu pongah jadinya, nggak sombong gitu kalau kita berhasil terus. Tapi kalau kita gagal, kadang kita itu, oh iya sih, gue itu kalau misalnya gagal, gue harus ngapain ya. Nah, nextnya itu kita pertama menerima dulu nih, oh iya sih bener gue gagal, itu namanya menerima. Kedua adalah nextnya itu adalah kita what's next. Misalnya lo gagal buat interview kerja gitu ya, gagal buat interview kerja, terus gue harus ngapain? Apakah gue harus belajar bahasa Inggris? Apa gue harus belajar banyak interview dulu gitu, untuk bisa naik level lagi gitu. Untuk naik level. Ini semoga kelihatan ya, untuk naik level. Jadi kalau misalnya kita cuma menolak terus, enggak, ini semuanya bukan salah gua, ini semuanya, itu namanya denial ya teman-teman, itu namanya denial. Ini karena salah orang tua, ini karena salah teman gua, ini karena salah Tuhan, siapa, pemerintah, semuanya disalahin. Nah, akhirnya kita nggak kemana-mana nih, kita akan nanti terjebak dalam yang namanya maze ya teman-teman ya. Kita akan terjebak dalam namanya maze. Kalau kita terjebak dalam yang namanya maze, itu benar-benar chaos teman-teman. Kalian benar-benar, ini yang disalahin orang tua, ini siapa, Pak Jokowi, Prabowo, DPR.
Terus adik kalian, kakak kalian, orang tua kalian, saudara kalian, ini benar-benar akan di situ terus. Nah, apakah gue pernah mengalami itu? Sangat sering ya. Makanya gue harus selalu sering merefleksi diri gue tuh, gue kurangnya di mana nih? Apakah gue masuk dalam maze ini? Jadi gue harus sering berkontemplasi dalam hidup. Jadi ini akan kalian hadapi selama kalian hidup gitu. Mau kalian di level udah nikah, mau kalian lagi cari kerja, mau kalian pacaran, itu pain atau problem ini yang akan kalian temui. Itu yang pertama. Kalau kalian ada masalah atau relate atau nggak setuju, kalian bisa komen ya di kolom komentar, oke? Yang kedua adalah ketidakpastian. Nah, ini gue coba hapus dulu biar lebih gampang ya. Jadi ketidakpastian ini karena apalagi habis ada ini ya, DeepSeek, AI, ChatGPT, itu lebih mengenhance lagi guys, apalagi yang namanya pekerjaan. Mau itu pekerjaan atau pasangan ya. Wah, ini pasangan ini bahkan kalian bisa digantikan oleh AI gitu. Karena AI itu bahkan lebih, nggak tahu ya, gue pas curhat sama Gemini itu lebih manusiawi gitu daripada manusia itu sendiri. Cuman nggak tahu apakah teman-teman merasakan itu. Semoga bisa jadi refleksi diri sendiri ya teman-teman ya. Jadi ke depan itu banyak ketidakpastian. Ketika kalian bahkan mau S1 pun ya, mau untuk S1 atau S2 atau S3, gue barusan baca berita anak-anak S2 di Cina itu tuh banyak yang nggak bisa atau kesulitan dapat kerjaan. Mereka terlalu overqualified gitu. Jadi banyak ketidakpastian di dunia ini. Jadi ketika kalian bahkan S1 pun itu belum pasti dapat kerja. Ketika kalian itu punya duit pun belum pasti punya pasangan yang sepadan sama kalian. Bahkan ketika kalian udah punya pekerjaan pun, terus banyak hal yang berubah, dunia berubah, yang namanya pekerjaan tuh bisa hilang. Bahkan ketika kalian konglo pun ya, bahkan konglo kan orang-orang tuh udah mulai holding emas, holding duit yang lebih banyak gitu, karena banyak ketidakpastian di dunia ini, bahkan di Indonesia gitu, banyak ketidakpastian. Bahkan ketika kalian mau jadi apapun itu benar-benar harus dipertimbangkan lagi. Nah, apa yang bisa kita lakukan ketika banyak ketidakpastian? Yang setidak-tidaknya ya bisa kita lakukan ya. Ini bahkan juga gue dapat saran dari HR gue juga, bahwa kita tuh harus agile. Jadi ketika kita ada perubahan apapun, kita harus siap, kita harus menerima pelan-pelan ya. Meskipun mungkin nggak semua orang itu bisa langsung 100% menerima, tapi pelan-pelan menerima. Misalnya kayak AI. Ketika ada AI itu, ada dokter dari India itu yang dia itu udah 20 tahun bekerja sebagai dokter. Itu dia sekali AI itu nempelin scan-scanannya paru-paru itu bisa mendiagnosa secara cepat gitu. Jadi bahkan dokter pun itu juga sangat bisa digantikan oleh AI. Nah, makanya ketika kalian banyak ketidakpastian seperti ini, kalian harus bisa agile, yaitu ketika ada perubahan, oke, ini AI ini udah bisa ini, gua harus ngapain gitu, what next, apa yang gua bisa lakukan sebelum AI ini bisa lakukan gitu. Jadi mencari celah sih sebenarnya ya, mencari celah terus selama kalian dikasih kesempatan. Ini celah ya teman-teman. Mencari celah apa yang bisa belum dilakukan oleh AI bisa kita lakukan gitu. Kan misalnya kalian jadi dokter kan, yang paling penting itu bisa interaksi dengan pasien. Ya udah, kita belajar berinteraksi dengan pasien lebih baik lagi. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Dan seterusnya, misalnya kalian di dunia pekerjaan, di dunia pasangan, banyak ketidakpastian. Apakah pasti pasangan kalian itu setia? Belum tentu guys, belum tentu pasangan kalian setia. Bisa jadi tahun pertama setia, 5 tahun pertama setia, 7 tahun pertama setia, setelahnya we never know, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba dia punya selingkuhan 5, selingkuhan 10, kita juga nggak tahu. Itu sering terjadi dan gue udah merasakan itu 3 kali diselingkuhin. Padahal udah 11 tahun pacaran. Terus yang ketiga adalah constant work. Nah, ini sebenarnya yang bisa kita setidaknya kita lakukan gitu. Ikhtiar, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita mitigasi gitu. Jadi ketika ini kita banyak sekali pain atau problem dalam hidup ini, banyak ketidakpastian, yang bisa kita lakukan adalah constant work atau ikhtiar gitu. Ikhtiar hari ini, kita fokus ke hari ini. Kan ada yang namanya past ya, past, present, dan future. Nah, kita bisa fokus ke present teman-teman sebenarnya. Kita harus fokus ke present. Apa hari ini
yang bisa kita lakukan detik ini nih, detik ini, hari ini apa yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya kalian emang nggak bisa ngapa-ngapain dan kalian cuma bisa ke psikolog, ya udah ke psikolog dulu aja, coba dulu aja, nggak apa-apa gitu. Misalnya kalian lagi putus cinta atau kalian lagi apapun bingung ketika kalian ada masalah sama keluarga dan lain-lain, kalian misalnya ada salah satu pilihan, oh psikolog boleh, coba aja dulu gitu. Kalian misalnya mau ke paranormal, silahkan, gua nggak melarang. Tapi tetap ya, semua plus minusnya kalau tetap teman-teman harus siap gitu. Psikolog seperti apa? Tiba-tiba misalnya nanti disuruh ke RSJ gitu ya. Ya kita pertimbangkan juga, kenapa? Nggak ada yang salah gitu juga. Kalau misalnya kita disuruh minum obat, plus minusnya apa gitu. Selalu kritis sama apapun yang akan kita lakukan hari ini. Gitu. Misalnya teman-teman mau WHV gitu, WHV. Ya udah apa? Persiapan apa yang diperlukan untuk WHV? Misalnya kayak lu harus punya apa ya, TOEFL gitu. Gua nggak tahu sih. Persyaratan WHV apa ya guys ya? Tolong coba dicariin ya. TOEFL atau bahasa Inggris, interview gitu ya. Interview, apakah modal gitu. Misalnya kalian mau pinjam dulu modal ke orang tua kalian atau ke saudara kalian, itu juga sangat memungkinkan. Kalian coba negosiasi sama saudara kalian, teman kalian atau siapapun, nanti kalian balikin modalnya itu nggak apa-apa gitu. Ini, jadi yang bisa kita lakukan present ini apa? Misalnya kalian, bang, gua nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah jalan aja dulu, jalan-jalan kemanapun ya. Mau itu jalan-jalan, mau itu sendirian, itu nggak apa-apa, apapun. Jadi apapun yang kita bisa usahakan hari ini, selalu berusaha yang terbaik. Jadi kalau di film itu, ini kan bayangkan ini tuh adalah gelang teman-teman, dan ini tuh adalah mutiara ya. Usahakan bahwa kalian itu yang selalu menambahkan mutiara setiap hari ini. Meskipun mungkin di satu mutiara itu ada yang satu hari itu jelek banget gitu ya, ini hitam semua gitu, ini hitamnya banyak, ini hitamnya setengah gitu. It's okay, tapi pastikan bahwa kalian tuh yang selalu menambahkan mutiara di setiap hari. Dan ini adalah perjalanan hidup kalian. Seperti itu teman-teman, oke? Semoga bermanfaat. See you next video. Bye-bye.